Jalan-jalan ke Simpang 4, jangan lupa membeli tomat. Kalau ingin hidup selamat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam kenikmatan, mulai dari pandangan mata yang kita lihat, mulai dari pendengaran telinga yang kita mendengarnya, penciuman hidung, pengecapan lisan, gerakan kaki, bahkan gerakan tangan. Semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus diberikan kepada kita manusia. Karena itu tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba Allah kecuali untayan tasyakur alhamdulillah. Salat beriring salam kita aturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebuah kebaikan bagi manusia, penyelamat dunia dan akhirat. Andai Rasulullah hari ini berada di sekitar kita, tentu ingin rasanya kita menatap wajahnya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Semoga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara yang dikenal di seluruh dunia. Dan Indonesia adalah negara yang juga dikenal dengan multikulturalnya. Dengan banyak perbedaan di dalamnya, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, bahkan di Indonesia juga ada perbedaan agama. Di mana dengan keberagaman ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat Indonesia selalu menjadi negara yang damai sentosa, seperti yang diungkapkan oleh Paulus II dalam konferensi internasional di Vatikan tahun 1979 yang lalu. Keberagaman agama, keberagaman suku, bahasa, budaya ini bahkan sering memicu adanya konflik, memicu adanya problematika, lahirnya fanatisme buta, lahirnya persaingan dan perselisihan antara satu dengan lain. Kita lihat di Aceh, kita lihat di Sambas, Poso, Ambon, bahkan ada pengoboman di Bali dan tempat-tempat yang lain, yang semua itu bersumber dari konflik-konflik perbedaan ini. Banyak perbedaan masalah sara dan agama di dalamnya, yang mengakibatkan Indonesia menjadi keterbelakang dan mengalami kehancuran karenanya. Melihat problematika inilah, maka izinkan kami menyampaikan dakwah kali ini dengan judul Toleransi Beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qababila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal.
Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah yang bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Menurut Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan bahwa kata lita'arafu ini, mengenal ini adalah hendaknya setiap kita dengan saudara kita muslim dengan non-muslim, maka hendaklah saling kenal mengenal satu dengan lainnya. Agar apa? Agar timbul kemanfaatan daripada kenal mengenal tersebut. Bukankah dengan saling kenal mengenal kita akan memudahkan interaksi antara satu dengan lainnya? Akan memudahkan kita untuk saling bantu-membantu dalam kemaslahatan? Karena itu, ahli kebangsaan menjelaskan bahwa untuk membentuk negara kesatuan dan persatuan, maka kita perlu adanya ukhuwah, adanya persaudaraan, dan bentuklah persaudaraan itu dengan toleransi kebersamaan. Dalam hal toleransi ini, hadirin yang dirahmati Allah, maka Islam memiliki batasan. Kalau dalam hal muamalah, agama tidak menyalahkan kita untuk bekerja sama. Silakan kita saling bantu-membantu dalam perekonomian. Saling bantu-membantu dalam hal politik. Gitu. Saling bantu-membantu untuk orang yang susah kita berikan makan. Kepada orang yang tidak mampu kita berikan santunan. Maka dalam Islam dibenarkan dan diperbolehkan, sangat dianjurkan agar tercipta Indonesia yang bersatu. Bukankah Rasulullah SAW pernah memberikan makanan kepada seorang kafir buta waktu di Mekah? Padahal orang kafir itu jelas-jelas menghina dan mencaci Nabi. Dan bukankah di lain waktu Rasulullah SAW pernah menjenguk daripada orang kafir Quraisy sakit? Yang pada saat itu jelas-jelas orang kafir ini meludahi Nabi setiap subuhnya di saat Nabi ingin berjalan masuk ke Mekah. Nah, Rasulullah SAW menempatkan toleransi beragama itu dengan akhlak yang mulia. Sehingga Islam menjadi kuat. Kita lihat dalam riwayat lain, di mana satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ada seekor semut yang berjalan melewati batu dengan membawa gandum di kepalanya. Lalu kemudian dilihat oleh Nabi Sulaiman, ternyata ini semut berjalan menuju pinggir danau. Dan dilihat lagi, di samping danau itu ada seekor katak yang membuka mulutnya. Dan masuklah semut itu ke dalam mulut katak itu dan ditutup. Dan katak kemudian menyelam ke bawah. Ditunggu beberapa waktu oleh Nabi Sulaiman. Ternyata katak itu muncul lagi ke permukaan dan membuka mulutnya. Keluarlah semut daripada mulut katak. Dan dilihat oleh Nabi Sulaiman, gandumnya sudah tidak ada. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Ya semut, apa yang terjadi padamu?" "Ya Nabi Allah Sulaiman," kata semut tadi, "aku sungguhnya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan makan seekor cacing buta yang berada di dasar lautan. Di dasar danau itu yang saat ini terjepit dalam sebuah batu. Maka aku membawa gandum berjalan ke tepi sungai dan kemudian dibukakan mulut oleh katak dan aku masuk ke dalamnya dan dibantu oleh katak untuk memberikan makan cacing buta yang ada di bawah sana." Hadirin yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita jelas mengetahui ternyata hewan yang berbeda jenis antara semut, katak, dan cacing buta yang diberi makan saling bekerja sama untuk menerapkan sebuah kemaslahatan. Apalagi kita manusia berbeda agama, kita bukan mengartikan kita harus hancur. Begitu dalam hal muamalah, Islam sangat toleransi. Tetapi kalau masalah akidah, masalah ibadah, maka Islam juga punya ketegasan. Tidak ada membenarkan orang lain untuk menarik agama Islam ke dalam agamanya. Islam juga begitu. Tidak mungkin untuk menarik agama orang lain ke dalam Islam. Islam jelas-jelas mengatakan, "Wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin." Wala ana abidum ma'abadtum, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kamu juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Inilah toleransi ini.
Kadang-kadang punya batasan-batasan tertentu yang harus kita ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, tidak ada kita saling hina menghina antara agama satu dengan lain. Silahkan agama Kristen dengan ajaran cinta kasihnya. Silahkan agama Hindu dengan ajaran Vedanya. Silahkan agama Buddha dengan ajaran Dharmanya. Islam tetap dengan Al-Qur'annya. Dari kalimat la ilaha illallah, sekali la ilaha illallah, sampai terakhir hayatnya, detesan darah terakhirnya, tetaplah la ilaha illallah. Hadirin yang berbahagia, dari kesimpulan cerita ini, dakwah ini, maka dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Maka bukan membuat kita menjadi pecah berantakan, tetapi jadikan ia sebuah persatuan yang kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda kita tetap satu jua. Buat apa banyak cinta kalau kita hanya bertengkar saja? Buat apa kita banyak suku kalau kita tidak mau bersatu? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.